Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID. Semoga anak-anak selalu sehat dan semangat untuk belajar kimia. Tahukah anak-anak apa itu senyawa kompleks? Nah, beberapa senyawa yang ada di sekitar kita, misalkan oksigen atau O2, CO2 atau karbon dioksida, itu adalah senyawa yang biasa. Nah, ada beberapa senyawa seperti hemoglobin, vitamin B12, klorofil, dan yang lain adalah senyawa kompleks. Nah, apa itu senyawa kompleks? Akan kita bahas berikut ini. Ini adalah beberapa contoh senyawa kompleks. Ini adalah rumus strukturnya semacam ini. Zn DNA3 4 kali muatan 2 plus ini yang kedua Fe H2O 6 kali 3 plus. Nah, ini adalah contoh senyawa kompleks. Nah, ada apa dengan senyawa kompleks? Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa bagian tentang senyawa kompleks. Yang pertama di sini, senyawa kompleks ini terdapat namanya ion positif. Di sini ada tanda kurung kotak semacam ini. Di mana di sini ada ion logam pusat, ada ligan, ada jumlah ligan bilangan koordinasi. Nah, ini namanya kalium heksasianoferat. Ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa selain senyawa-senyawa yang biasa, ada juga yang namanya senyawa kompleks. Nah, ion pusat atau ion logam pusat ini ion di mana bergabungnya ligan atau menempelnya ligan pada senyawaan. Karena pusatnya ini Fe, berarti semuanya terikat pada Fe. Nah, ligan, apa itu ligan? Nah, ada beberapa ligan yang umum. Jadi ada ligan yang bermuatan 0, ini rumusnya H2O atau kita kenal dengan air. Nah, kalau dia sebagai ligan, namanya nanti disebut dengan aqua. NH3 atau amonia disebut amin, CO atau karbon monoksida disebut karbonil, NO nitrogen monoksida disebut nitrosil, dan beberapa ini ligan bermuatan -1. Ion-ion ini di fluoro disesuaikan, dan bermuatan -2. Jadi ada ion sulfat menjadi sulfato, tiosulfat menjadi tiosulfato, jadi dikasih akhiran O. Karbonat jadi karbonato semacam itu. Nah, jadi kita coba bagaimana tata nama senyawa ion kompleks. Dan ini sedikit berbeda dengan penamaan senyawaan yang sudah kita pelajari di kelas 10. Coba kita lihat ini. Yang pertama, bagian ion kompleks pada tata nama didahulukan kation lalu anion. Jadi yang dituliskan itu
Yang ion positif dulu, baru ion negatif. Jumlah ligan dinyatakan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani, mono, di, tri, tetra, penta, heksa, dan seterusnya. Nama ligan yang bermuatan anion mendapat akhiran O, seperti tadi saya sebutkan. Jadi ligan yang dari bermuatan positif semuanya dikasih akhiran O. Nah, contoh ligan Cl, klorida menjadi kloro. Nama ion positif, kation positif kompleks sama dengan nama biasa dari ion pusat. Misalnya Ag mempunyai nama perak, Zn mempunyai nama zinc, yang kelima, nama ion pusat pada anion kompleks harus wajib menggunakan tata nama Euclid dan diberi akhiran "ag". Nah, contohnya misalnya Zn pada anion K2ZnCN 4 kali, ini mempunyai nama zincat. Ini Zn-nya. Sedangkan Fe dalam senyawa kompleks ini K3FeCN 6 kali mempunyai nama ferat. Jadi bukan nama besi asli, ini tetapi nama latinnya yaitu ferum. Ferat juga dengan CO mempunyai nama kobaltat. Bila terdapat lebih dari satu ligan, misalnya semacam ini, ada NH3, ada H2O2, maka urutan penulisan nama ligan berdasarkan urut abjad. Jadi ini amin, ini aqua. Jadi mana lebih dulu? Amin. Nah, kita lihat ini contoh atau langkah penamaan senyawa ion kompleks. Jadi ini yang terdiri dari ion pusat dan ligan di kation. Jadi ligannya di kation. Di sini ambil contoh ion kompleks AgNH3 2 kali Cl. Angkanya semacam ini. Jadi perhatikan kationnya adalah AgNH3 2 kali plus dan anionnya adalah Cl. Ini sebagai kation, ini sebagai anion. Nah, pada kation terdapat ion pusat Ag dan ligan NH3. Ini atom pusatnya, ini ligannya. Bilangan koordinasinya 2 milik si ligan NH3. Jadi NH3-nya ada 2. Karena penamaan kation dulu, maka sesuai peraturan ligan, nama angka Yunani di contohnya ligan ada 2, jadi diamin. Jadi NH3 ini kan amin, jadi diamin. NH3 namanya amin. Selanjutnya mencari muatan Ag pada kation AgNH3 2 kali. Ini kalau dihitung karena amin itu nilainya NH3 ini 0, NH3 ini amin 0, ada 2 artinya menjadi plus 1. Nama ion kompleks hipotesisnya diamin perak. Kenapa? Karena Cl-nya belum dimasukkan ke dalam nama senyawa. Jadi diamin ini diamin perak. Karena Cl mempunyai nama klorida, maka nama senyawa diamin perak 1 plus 1 ini tadi adalah muatan Ag plus 1 klorida. Klorida untuk nama Cl. Nah, selanjutnya ini jika ligannya di anion, di langkah penamaan senyawa ion kompleks atau ion pusat dan ligan di anion. Nah, contohnya K2ZnCN4.
Untuk menentukan nama kation dan anion biasanya digunakan muatannya, gunakan reaksi ionisasi. Jadi ini kita uraikan dulu menjadi 2K plus Zn Cn4 kali 2 min, kationnya K, anionnya ini. Nah, ligan dan ion pusat pasti berada di tanda kurung siku atau kurung kotak. Jadi ini ligan, ini kation. Ligannya ini Cn, selalu berada di kurung siku. Maka ion pusatnya Zn dan ligannya adalah Cn. Bilangan koordinasinya 4 milik ligan Cn. Jadi atom pusat ini ligan, ligannya jumlahnya ada 4. Karena penamaan dari kation, maka hipotesisnya kalium tetrasiano. Dilanjutkan dengan anion ZnCN4 2 min dengan muatan Zn dahulu. Jadi Zn 4 plus dengan Cn ini min 2, Zn ini plus 2, Cn ini min 1 kali 4 ada 4, jadi jumlahkan min 2. Ion pusat berada di anion, maka penamaan sesuai nama Yupak dan diberi akhiran at, karena Zn jadi zinklat. Angka 2 ini adalah muatan yang ditemukan pada langkah ke-4. Jadi muatan dari atom pusat Zn. Jadi nama ion kompleks tersebut adalah kalium tetrasiano zinklat 2. Jadi semacam ini bila ligan di anion dan yang sebelumnya ligan di kation. Nah, ini ada beberapa contoh senyawaan kompleks. Jadi misalnya ini yang tadi amin perak 1 klorida kalium di cyanoargentat. Kalau ini tetra amin zinc sulfat, kalium tetrasiano zinklat, kalium heksacyano ferat. Ini kalium diaquo tetra aluminat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah aplikasi senyawa kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama adalah hemoglobin. Ini senyawa kompleksnya, rumus strukturnya. Nah, selanjutnya klorofil. Nah, klorofil ini merupakan zat hijau daun yang berperan aktif dalam proses fotosintesis. Nah, ini senyawa kompleks dengan atom pusat Mg. Nah, ini contoh klorofil tipe C1. Jadi semacam ini rumus strukturnya. Berikutnya adalah vitamin B12. Ini contoh, ini rumus struktur vitamin B12. Vitamin B12 adalah salah satu kompleks dengan atom pusat CO. Nah, strukturnya yang sangat kompleks membuat vitamin B12 sulit untuk diproduksi dalam industri. ETA, kepanjangan dari ETA adalah etilen diamin tetraasetat. Ini digunakan untuk memperkirakan kadar Mg12 Ca12 dalam air sadah. Tadi contoh-contoh senyawaan kompleks. Nah, itu tadi pembahasan tentang senyawa kompleks. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi dan update dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.